Nasihat 1, Buddha Angon Satyaki Sena. Ketidakpantasan pemerintah membangun mental generasi bangsa, terlebih melalui utusannya Raffi Ahmad yang kami haturkan. Bait-bait Wigati 1. Nasihat ini sebenarnya buat seluruh rakyat Indonesia, dan tentunya buat khusus ke pemerintahan, yaitu asal muasal terbentuknya dari rakyat. Dalam kurung 1. Ketidakpantasan kepemerintahan membangun mental generasi bangsa. Yang kami haturkan ini untuk nasihat. Dalam kurung 2. Sesungguhnya ini acuan kami ambil dari petua bijak Pana Kalam Bumi Pandawa Barbarika 3, petua bijak Wigati ke-86 dan 87, video Barbarika ketiga penutup. Dalam kurung 3, yang berkata dalam bagian isi 86, atas kalian tengah berproses dimarahin alam, tanda kutip, atas kelakuannya dan kebingungannya ke pemerintahan, atas banyak komponennya, tamatnya keduniaannya, banyak salah pilih pelaku kepemerintahannya, kegelapan negaranya, kebodohan kebijakannya, kelalaiannya yang berkelanjutan, berkelompok saling menguasai terhadap alam. Demikian, dan berada petua seterusnya. Dan pula dalam petua Wigati ke-87 kami sepilkan yang berkata, tanda kutip, akan petua, partai-partai politik berkelebihan kebanyakan itu, dan dirimu masyarakat tiada sadar mengalami bahan percobaan tatanan hidup negara yang hanya dunia saja oleh anak-anakmu dalam bagian dirimu sendiri, hanya bergelintir orang pengurus itu. Dan masih banyak petua seterusnya di dalam pembukaan itu. Dalam kurung 4, dengarkanlah wahai kepemerintahan, petua Satyaki Sena Buddha Angon. Pula perhatikanlah wahai seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurung 5, dengarkanlah dirimu rakyat dan kepemerintahan. Dengarkanlah dirimu baik-baik kepemerintahan. Dengarkanlah baik-baik dirimu kepemerintahan. Dirimu adalah tidak pantas membangun mental generasi bangsa.
terlebih dirimu ke pemerintahan sedalam reformasi ini. Apakah engkau tersinggung dengan ucapan leluhur Buddha Amun ini? Dalam kurung 6. Dengarkanlah seluruh masyarakat rakyat, pula anak bangsamu ke pemerintahanmu itu. Sesungguhnya lah tiada kepantasan dan tiadalah sama sekali kepantasan di mata langit. Sekelompok hajat kaum manusia dalam hajat berbangsa yang diri sistemnya penuh kekhilafan dosa, ketidakterarahan peradilannya, pula korupsi, banyak kemunafikan dan kejulasan, dan banyak jeritan hati penuh tanda tanya kecurigaan rakyat. Tiadalah pantas membangun mental generasi bangsanya di hadapan langit, terlebih dirimu yang menumpang bumi pada ibumu berdiri. Tanyakanlah pada hatimu, wahai Raffi Ahmad itu, sedalam rasa sukma. Dalam kurung 7. Suatu kaum bangsa, dalam kurung, terlebih untukmu, untuk bahan berkaca diri ke pemerintahan Indonesia ke-8 ini, hingga sebelumnya reformasi. Oke, untuk introduksi berkaca diri. Namun terlambat. Dirimu adalah bagian buah hikmah dari reformasi. Dengarkanlah dirimu adalah tiada kepantasan yang tengah sakit kegelapan, penuh korupsi, lemah peradilannya, melakukan pembinaan mental generasi bangsanya. Dan di manakah mental dan nilai keteladanmu itu dalam membina mental generasi bangsa? Dalam kurung 8. Jangan lupakan petuah 86 dan 87. Panah kalam barbarikah ketiga. Atas banyak komponennya, tamaknya keduniaannya, banyak salah pilih pelaku kepemerintahannya, kegelapan negaranya, kebodohan kebijakannya, kelalaiannya yang berkelanjutan. Dan ingat pula petuah 87, kami sepilkan, yang berkata, tanda kutip petuah, partai-partai politik berkelebihan kebanyakan itu, dan dirimu masyarakat tiada sadar mengalami bahan percobaan tatanan hidup negara yang hanya dunia saja oleh anak-anak, yaitu bagian dari dirimu sendiri. Yang banyak bergelintir orang pengurus itu. Dan dalam 87 itu banyak petua dan seterusnya. Dalam kurung 9. Pula lihatlah Raffi Ahmad itu. Seseorang ditugaskan dalam tatanan karsah bernegara itu seharusnya sudah punya kemampuan, sudah menjadi kesatria tanggaping
toto negoro. Dan tiadalah perlu meminta nasihat. Terlebih berada seseorang yang mulut-mulutnya penuh kekotoran, apalagi pendatang, yang penuh fitnah, hasutan, dan pertengkaran. Apakah engkau ingin membina negeri generasi bangsa ini? Dan apakah yang engkau ketahui tentang negeri Nusantara, tanah tua suci sakral bumi Adawa ini? Kamu tidak mengerti apa-apa tentang negeri ini. Kalian hanyalah tamu yang menumpang minum dan menumpang membuang kotoran di bumi pertiwi. Dan berlakulah cerdas sedalam kolbu dalam riwayat perjalanan kalamnya Tuhan. Atas nasihat leluhur Buddha Amanasati Agesena ini, dan apakah engkau yang merasa negarawan dan merasa diri negarawan dalam kondisi negeri Indonesia yang saat ini masa akhir zaman yang kegelapan, mengatakan rasis terhadap ini? Siapakah dirimu di zaman ini? Berkacalah. Dengarkanlah. Ini adalah ilmu pengetahuan leluhur, agar kalian anak manusia belajar, agar kalian anak manusia tertib. Tertiblah kalian dalam menginjakkan kaki kalian di dalam tanah negeri masing-masing. Dalam kurun 10. Ketahuilah kepemerintahan ke-8, kehadiran kemunculan kami memilih dalam masamu ini adalah untuk menyanggah, untuk menopangmu secara gaib dalam kalam pengetahuan. Percayalah, jika kami tidak muncul pada masamu, keadaanmu adalah tidak jauh berbeda dari masa kepemerintahan sebelum-sebelummu. Dalam kurun 11. Ketahuilah wahai anakmu kepemerintahan dan anakku kepemerintahan. Dalam pandangan langit, dirimu adalah sesungguhnya tidak layak, tiada kepantasan memberikan pembinaan dalam kurung mental generasi bangsa. Atas dirimu sendiri adalah bagian dari sebelummu, yang dalam lingkaran kegelapan buruknya peradilanmu, korupsimu, kemapanan hukummu kepada rakyat, dan kalian adalah dalam perjalanan negara yang bersama dalam wadah tilam yang sama sejak lama. Tidaklah ada kelayakanmu dan kepantasanmu melakukan pembinaan mental terhadap generasi bangsa. Dirimu sendiri dalam banyak ketidakbaikan sepanjang dari sebelum-sebelummu dalam lingkaran kegelapan banyak tak terselesaikan. Dalam kurun 12. Mesti aku tahu dirimu dengan berbagai macam kebijakanmu kepemerintahan, seolah-olah mendapatkan prestasi dari pencapaianmu akan negeri ini. Namun, dan ingat,
dalam dinamika negerimu Indonesia, partai-partai politikmu, anak bangsamu dalam perebutan kekuasaan presiden. Dalam Petuah Barbarika ketiga, Petuah 87, itulah yang disebut dirimu masyarakat tiada sadar mengalami bahan percobaan tatanan hidup negara yang hanya dunia saja oleh anak-anakmu, yaitu dalam bagian dirimu sendiri pemenang pemilu presiden. Dan partai-partai politik, dirimu sendiri yang berkelebihan kebanyakan banget itu. Demikianlah itulah petuah kami, para leluhur, yang akan selalu memantau menunggulimu. Dalam Guru 13. Dan bagimu masyarakat, bagaimanakah mungkin pantas layak ketika sistem anak bangsa melakukan kepemerintahannya sendiri dalam perjalanan karma ketidakbaikan, nafsu keduniawiannya, lemah hukumnya, lemah penjagaannya aparat kepolisiannya terhadap kewajiban rakyat kecilnya, tiada keterarahan peradilannya, korupsinya, adalah tiada kelayakan, tiada kepantasan melakukan pembinaan terhadap mental generasi bangsa, terlebih sedalam hakikat alam langit. Dan ketahuilah rakyat atas program kepemerintahan ke-8-mu dalam lingkaran buah reformasi, mengadakan pembinaan mental generasi bangsa sedalam buahnya Raffi Ahmad itu. Itulah yang disebut dirimu masyarakat tiada sadar menjadi bahan percobaan bernegara dalam sistem anak bangsamu sendiri. Pencapaian dari kekuasaan partai politik anak-anak bangsamu itu, bahkan biaya penggajian dan keperluan itu adalah diambilkan dari rakyat. Dan sia-sialah uang hajat hidup negaramu jika dipangku jabatannya pada orang yang tidak tepat dan tidak memiliki kemampuan. Dan terlebih dan sedalam hukum penghidupan langit, dan tidak layak dan tiada kepantasan di mata langit. Kehidupan kepemerintahan yang dalam tubuhnya sendiri masih banyak penuh ketidakbaikan atas dirinya yang masih buruk dan melakukan pembinaan mental generasi mudanya di zaman kegelapan menjelang akhir zaman. Dalam Guru 14. Demikianlah wahai anak cucu-cucuku, baik kalian masyarakat dan kepemerintahan, pesan dari hamba Buddha Angonmu Satyaki Senah ini, Panglima Ratu Piningitmu ini, untukmu eling dan waspada atas zamanmu menjelang akhir zaman penyaringan. Kami berwujud badan adi sepuh untukmu memberikan ilmu pengetahuan dan untuk tidak cacat dalam berpikir dan tindakan. Dan dalam zaman menjelang zaman akhir zaman, kalian semua manusia dalam tata kehidupan, janganlah kalian sekali-kali merasa berprestasi
dan membangun prestasi atas zamanmu adalah zaman kegelapan, agar engkau waspada. Dan di zaman ini yang mendapatkan pencerahan jiwa adalah pengabdian penuh terhadap alam akan Tuhannya. Pula bagi yang tidak mendapatkan pencerahannya adalah orang-orang yang tetap ngeyel, angkuh dalam ilmu pengetahuan. Dalam kurung 15. Dan untuk membentuk mental kehidupan bangsa itu adalah penting untuk ke depan. Dan kalian harus mengerti titis pentingnya seperti apa. Dalam kurung 16. Dan untuk membentuk kehidupan masa depan bangsa yang cerah itu adalah sangat penting pada generasi mudanya. Dan apakah engkau tahu secara apa? Dan sampai di mana titik klimaks finishnya? Itu adalah penting untukmu. Dasar dalam membangun kehidupan tidak hanya anak muda saja. Dalam kurung 17. Apa kamu tahu dalam membangun mental? Untuk membangun mental generasi bangsa adalah membangun pengetahuan dasar-dasar yang utama tinggi dahulu. Dan kemudian dijemput dari bawah hingga ke atas. Tersebabkan kodrat kehidupan, baik pohon maupun rumput, dari bawah hingga ke atas. Pula kodrat manusia pula adalah menumbuh dari kecil hingga ke atas. Demikian kiranya kilasan yang kami berikan dalam membina mental generasi bangsa, dan tiada perlu kebanyakan lembaga menghambur-hamburkan uang rakyat, kebanyakan biaya rakyat, tiada faedahnya yang menyeluruh bagi kemaslahatan rakyat yang suci. Dalam kurung 18. Membangun, membina mental generasi bangsa itu tidak perlu kebanyakan lembaga menghambur-hamburkan uang rakyat, kebanyakan biaya rakyat. Untuk membangun, membina mental muda bangsamu, tengok perjalanan bangsamu ke belakang yang lebih mendalam, dan lihat rupa wajah dirimu. Yang bumi Nusantara ini adalah sakral, yang dipangku perjalanan dari leluhurnya dan berbagai banyak ragamnya adat istiadat, dan memiliki banyak kerahasiaan di dalamnya. Oke. Dalam kurung 19 kawruh yang kita berikan. Belajarlah pengetahuan kenegaraan dengan mengetahui ilmu panguripan. Dalam membangun mental kehidupan bangsa, Anda harus tahu isi dunia panguripan kehidupan yang terdiri dari
kami inisialkan TD dan OT. Dan itu dasar alurnya yang harus kalian mengerti untuk dalam membangun mental berbangsa, terlebih membina generasi bangsa. Dan itu adalah bekal yang harus diberikan kepada mereka. Dan apakah engkau mengerti dan memahami itu? Dalam kurung 20. Dan kemudian berada ilmu, dan kemudian ilmu akan asal dan pergi akan perjalanan anak manusia, agar insan, bangsa, generasi bangsa siap mengemban kehidupan berikutnya, menjadi bangsa yang terang di dunia dan akhiratnya, menemui leluhur-leluhurnya tidak hanya per individu, melainkan suatu bangsa berjamaah yang terang benderang sedalam akhirat, dalam kemenangan rahmatnya Tuhan. Dan ruh-ruhnya menjadi bagian pengurus langit. Atas bagian ada yang lebih tinggi, Maha Wali Alam Pengurus. Dalam kurung 21. Dan janganlah menghambur-hamburkan uang. Banyak kelembagaan pula terlebih dengan banyaknya perangkat utusan yang tiada faedahnya di akhir zaman, agar kau didekatkan dengan kepantasan di akhir zaman, yang sesungguhnya nilai prihatin tirakat pengetahuan itu yang utama, agar kau sadar diri, eling waspada atas masa dunia akhir. Dalam kurung 22. Demikian diingat, tiadalah kepantasan Allah. Bukankah kamu dan rakyatmu sendiri bisa merasakan dan berpikir? Demikian diingat, tiadalah kepantasan alam dalam cakupan anak bangsa kepemerintahan yang dirinya yang dalam cakupan ke-8. Itu tiadalah kepantasan memberikan pembinaan mental pada anak muda bangsanya atas adanya sistem dirinya sendiri yang banyak yang mengandung sejak lama kurang dan banyak ketidakbaikan. Dalam kurung G23. Dalam bersedekap dada, hamba Satya Kesena Buddha Angon menunggulimu. Rahayu dengan penuh welas asih. Segera pulang, isi bahtera kapalmu caca jiwa. Seluruh rakyat Indonesia, agar engkau menjadi catatan yang baik pada masa hidupmu atas Maharatu Bundenmu yang telah datang. Salam rahayu terhadap seluruh makhluk. Tertanggal nasihat 6 Februari 2025 malam Jumat Kliwon. Rahayu Wun.